Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama It's SJ. Nah, di kesempatan kali ini SJ mau mereview buku apa? Yaitu buku Bowl of Happiness. Nah, sebelum ke reviewnya, kita kenalan dulu nih sama buku ini. Nah, buku ini berjudul Bowl of Happiness, karyanya Kak Sophie Maya. Nah, buku ini terbit tahun 2016. Walaupun bukunya ini udah terbit cukup lama ya, dari tahun 2016, tapi buku ini masih relate di zaman sekarang. Nah, buku ini terbitan dari Gramedia dan jumlah halamannya itu sekitar 278. Sekarang kita masuk ke reviewnya. Pertama dari covernya dulu. Nah, covernya berwarna merah terang, jadi menarik aja gitu. Nah, SJ beli buku ini di Instagram karena belum kena Shopee. Ketika lihat covernya, udah langsung tertarik mau beli ini buku. Tanpa lihat sinopsisnya aja itu udah kelihatan menarik. Di sini ada gambar sebuah mangkuk berisi mie dan 5 orang anak. Nah, kalian bakal tahu makna dari mangkuk dan 5 anak ini ketika sudah selesai membaca novel ini. Lalu kemudian dari isinya, buku ini menceritakan tentang kisah seorang anak yang bernama Helen yang tertekan oleh didikan orang tuanya. Karena orang tuanya sangat terobsesi untuk menjadikan anak-anak mereka menjadi seorang dokter. Oleh karena itu, Helen juga kakak-kakaknya yang lain dituntut untuk mendapat nilai yang bagus untuk nantinya bisa diterima di Universitas Oxford jurusan kedokteran sebagaimana kedua orang tuanya. Lalu ketiga kakaknya itu berhasil masuk ke Universitas Oxford. Nah, pada suatu hari, Helen sang anak bungsu itu mendapatkan nilai UN di SMP-nya sangat rendah di mata orang tuanya. Jadi name-nya itu kurang cukup untuk diterima di SMA Hanginan International School Jakarta. Sebagai hukumannya, Helen dipindahkan sekolahnya ke SMA Semarang dan tinggal bersama nenek dan juga kakak dari ibunya yang bernama Tante Aulia. Nah, Tante Aulia ini adalah kepala sekolah di SMA Semarang. Nah, di sekolah inilah Helen bertemu dengan geng mangkuk kebahagiaan yang beranggotakan 4 orang. Jadi kan di sekolah itu biasanya ada ekstrakurikuler. Nah, ada satu ekstrakurikuler di sekolah ini yang namanya Mangkuk Kebahagiaan. Cuman anggotanya emang baru 4 orang, yaitu Lulu, Anya, Angkasa, dan Karina. Lulu memaksa Helen untuk mengikuti klub tersebut. Kan yang bisa masuk ke geng Mangkuk Kebahagiaan itu hanya orang-orang yang siap untuk melakukan berbagai kebaikan. Dan Lulu percaya bahwa Helen ini orangnya berhati baik dan layak masuk ke geng Mangkuk Kebahagiaan. Helen di sekolahnya itu sangat tertarik dengan orang yang bernama Lulu. Nah, Lulu ini adalah wanita yang cantik, baik, ceria, dan banyak disukai oleh teman-temannya yang lain. Jadi sesekolah itu semua pada tahu sama Lulu dan semua suka sama Lulu karena kepribadiannya. Namun, walaupun Lulu ini sudah 2 tahun tidak naik kelas, tapi di balik keceriaan Lulu tersebut, sebenarnya ada kisah pilu yang menyelimuti kehidupannya. Nah, apa kisah memilukan tersebut? Kalian akan tahu jawabannya di novel ini. Orang tuanya memperingatkan Helen untuk tidak berteman, bergaul dengan orang yang bernama Lulu, apalagi sampai masuk ke geng Mangkuk Kebahagiaan. Karena Helen harus mendapat nilai yang bagus di tahun itu dan menjadi siswi terbaik di SMA tersebut untuk bisa masuk ke SMA Hanginan International School di tahun berikutnya. Namun sekeras-kerasnya Helen belajar, tapi Helen tetap mendapat nilai yang biasa-biasa saja. Lalu, apakah Helen akan masuk ke geng Mangkuk Kebahagiaan? Dan apakah Helen akan meneruskan mimpinya menjadi seorang penyanyi? Ataukah Helen
mengikuti perintah sang ibu untuk menjadi seorang dokter. Apakah jawabannya? Nah, jawabannya ada di novel Bowl of Happiness ini. Oh iya, by the way, di buku ini nanti kita dapat bookmark yang lucu. Dan novel ini full text ya teman-teman, jadi tidak ada ilustrasi atau gambar apapun, hanya dipenuhi oleh teks-teksnya saja. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan yang ada di buku Bowl of Happiness ini. Dimulai dari kelebihannya. Masalahnya itu ringan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Mungkin karena ini itu novel teen lead, novel bagi remaja, jadi masalah yang diangkatnya itu ringan, sehingga mudah dipahami oleh kita. Dan pas kita baca novel ini, itu berasa kita masuk dan ngerasain sendiri menjadi pemeran di dalam novel ini. Bahasa yang digunakan juga bahasa remaja, sehingga enak aja gitu dibacanya. Gak kerasa kita ini jadi ketagihan untuk baca dari halaman satu ke halaman yang lainnya, dari bab satu ke bab yang lainnya. Di buku ini mengangkat tentang masalah persahabatan dan juga masalah keluarga. Di buku ini juga ada humor-humor remaja lah, dan ada dibubuhi sedikit kisah romansa, yaitu kisah antara Helen dan Angkasa. Membaca buku ini, terus ngeliat kisahnya Helen sama Angkasa, itu mengingatkan kita sama masa-masa SMA dulu yang penuh dengan kenangan-kenangan indah. Di sini juga terdapat nilai moral yang baik, mana geng Mangku Kebahagiaan ini itu suka mengadakan acara bakti sosial. Mereka juga jadi sukarelawan, suka bagi-bagi kebutuhan pokok ke orang lain, suka ngajar anak-anak yang putus sekolah, anak-anak jalanan. Mereka juga suka menghibur warga-warga perdesaan yang terpencil, dan menghibur pasien di rumah sakit. Pokoknya mereka senantiasa melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain di tiap minggu. Biasanya di tiap minggu atau sehabis pulang sekolah. Juga di sini ada kisah mengharukan antara persahabatan mereka berlima, dan juga kisah di balik keceriaan Lulu yang tadi disebutkan oleh SJ. Pokoknya baca ini itu bercampur aduk, kadang kita ketawa, kadang kita merasa sedih. Pokoknya novel ini tuh banyak mengandung nilai-nilai yang baik. Sedangkan untuk kekurangannya, gak tahu sih kekurangan dari buku ini itu apa, belum nemu. Paling kekurangannya itu, entah kenapa pas SJ baca buku ini, itu kadang suka lupa kalau mereka ini anak SMA. Tapi SJ kadang merasa mereka itu anak SMP, karena interaksinya itu kayak anak SMP, jadi agak menye-menye gitu. Tapi itu sebenarnya bukan sebuah kekurangan sih, cuman ya gak relate aja sama kisahnya Helen yang anak SMA. Mungkin karena masih kelas 10, masih kelas 1 SMA, jadi ada sifat-sifat SMP-nya yang ke bawah. Tapi overall SJ suka sama novel ini. Ini tuh novel yang merusak mindset SJ bahwa novel itu sangat membosankan, tapi enggak sama ini. Karena biasanya novel itu kan bahasanya kadang ada yang sulit dipahami, dan juga bukunya itu tebal-tebal. Tapi entah kenapa pas baca novel ini itu enggak ngebosenin dan enak aja dibacanya, nyaman. Buku ini bukan hanya cocok dibaca oleh remaja, tapi juga oleh orang tua. Untuk remaja, buku ini mengingatkan kepada kita supaya kita harus berusaha untuk menggapai cita-cita. Jangan menyerah pada apa yang kita harapkan. Dan selagi muda, kita harus sebanyak mungkin menebarkan kebaikan kepada orang lain. Dan bagi orang tua, di sini diajarkan supaya kita dalam mendidik anak itu tidak boleh memaksakan kehendak. Misalnya, anak ini harus jadi A, anak ini harus jadi B. Memang orang tua itu tahu mana yang terbaik bagi anaknya. Tapi ingat, jangan lupakan kebahagiaan anak. Apa yang anak suka, apa yang anak minat. Orang tua harus senantiasa mensupport apapun yang diinginkan oleh anaknya, selagi itu positif. Nah, segitu aja review SJ tentang buku Bowl of Happiness ini. Semoga bermanfaat dan nantikan review-review buku yang lainnya.
Dadah, Assalamualaikum.